Halo semuanya, nama saya Wayan Yani Kusumaningrum dari kelas 11 MIPA 1 dengan nomor urut 39. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari turunan. Pertama-tama, apa definisi turunan itu? Turunan fungsi f(x) menyatakan kemiringan garis singgung fungsi tersebut di suatu titik. Nah, turunan ini bisa dicari dengan menggunakan limit. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Fx plus H min Fx per H. Tetapi jika menggunakan rumus ini, maka akan memerlukan waktu yang lebih banyak. Jadi, ada beberapa rumus turunan yang lebih singkat. Baik, yang pertama yaitu ada turunan fungsi konstan. Jika C merupakan suatu fungsi konstan, maka Fx sama dengan C. C ini angkanya bisa berapapun ya, dari puluhan, ratusan, hingga ribuan, bahkan miliaran. Jika diturunkan, maka hasilnya akan 0. Contoh, ada Fx sama dengan 8. F aksen X-nya menjadi 0. Begitu pula dengan Fx sama dengan 1000. Maka F aksen X-nya akan 0. Baik, yang kedua ada turunan fungsi pangkat. Misalkan Fx sama dengan Ax pangkat N dengan A adalah konstan. Maka F aksen X sama dengan N Ax pangkat N min 1. Bagaimana cara ini? Jadi, N ini merupakan pangkat dari fungsi Fx-nya. Jadi, pangkat dikedepankan, lalu pangkat ini dikurang dengan 1. Maka jadinya Nax pangkat N dikurang 1. Oke, mari kita langsung aplikasikan biar lebih mengerti. Nah, ada soal. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat, maka turunannya F aksen X, di mana rumusnya N kali A X pangkat N min 1. N-nya di sini 2 kan, maka kita tulis 2. A-nya di sini 1 kan, karena di sini tidak ditulis, maka itu 1. X, N-nya 2 dikurang 1. Hasilnya 2X pangkat 1 atau 2X. Soal yang kedua, yaitu tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X pangkat 3. Nah, F aksen X sama dengan, kita langsung coba ya, N. N-nya itu berarti 3. Berarti kita kedepankan 3 dikali. A-nya itu berapa? A-nya 1. Oke. X pangkat N dikurang 1. Berarti N-nya tadi 3 dikurang 1. Jadi 3 dikali 1 itu 3. X, 3 dikurang 1, 2. Maka turunannya yaitu 3X kuadrat. Baik, selanjutnya ada kelipatan konstanta.
Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka Kf aksen X sama dengan Kf aksen X dikali Kf aksen X sama dengan Kf aksen X. Nih contohnya biarin lebih mengerti. Turunan dari Fx sama dengan 10x kuadrat adalah, jadi F aksen X sama dengan, karena N kita ingat yang rumus tadi, jadi 2 jadi 2 dikali A-nya itu 10. Jadi 10 X, N-nya 2 dikurang 1. Jadi 20 X pangkat 1 atau 20X. Kemudian yang kedua, soal kedua, turunan pertama dari Fx sama dengan 4x kuadrat plus 2. F aksen X sama dengan, nah turunan kita turunkan satu persatu ya. Turunan dari 4x kuadrat, jadi N 2 dikali A-nya itu 4, X 2 dikurang 1, ditambah. Nah, turunan dari 2. 2 ini merupakan konstanta. Jadi, berapapun angka konstanta jika diturunkan, maka hasilnya akan 0. Oke, jadi 2 dikali 4, 8. X 2 dikurang 1, 1 ditambah 0. Jadi hasilnya 8X. Lanjut. Ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, rumusnya itu ada H aksen X sama dengan F aksen X plus minus G aksen X. Plus minus ini bisa plus dan bisa minus ya. Nah, kita langsung coba soal agar lebih mengerti. Tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3X. Jadi, Fx turunan dari X pangkat 3. Ya, betul. Kita turunkan pangkat ke depan 3 kali 1. X pangkat dikurang 1. Ditambah 2X kuadrat. Ya, 2 kali 2 X langsung ya. Ditambah turunan dari 3X, yaitu 3, benar. Jadi, 3X kuadrat plus 4X plus 3. Maka turunan dari Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3X hasilnya 3X kuadrat plus 4X plus 3. Oke, ada satu soal lagi. Nah, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan 7X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 9X min 3. Kan tadi ini plus semua ya. Yang ini kan plus semua, maka ini ada minusnya. Caranya juga tetap sama. Pertama, kita tulis F aksen X sama dengan, kita turunkan satu persatu. 7X pangkat 4 turunannya langsung ya. 4 kali 7X. 4 dikurang 1, ya 3 dikurang
turunan dari X pangkat 3, itu 3X kuadrat, turunan dari plus 9X, itu 9. Lalu turunan dari min 3, karena konstanta dia, jadi 0. Jadi nggak usah ditulis ya. Maka 4 kali 7 itu 28X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat plus 9. Ya, seperti itu. Lalu ada perkalian. Rumusnya yaitu F aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, ada soal agar lebih cepat memahaminya, yaitu turunan pertama dari Fx sama dengan 4x kuadrat min 12x dikali x plus 2 adalah, di sini kita tandakan sebagai 4x kuadrat min 12x merupakan U. Lalu x plus 2 merupakan V. Jadi, U aksen sama dengan, nah, turunan dari 4x kuadrat min 12x. Nah, 4x dulu ya. 4x kuadrat turunannya 2 dikali 4x pangkat 1 dikurang min 12x, turunannya ya min 12. Jadi U aksennya itu 8x min 12. Lalu kita cari V. Saya koma aja ya. V aksen sama dengan turunan dari x plus 2. X itu turunannya, iya betul, 1 ya, karena X ini kan X pangkat 1. 1 dipindahkan ke depan, jadi 1X. 1 dikurang 1 jadi 0. Nah, jadi turunan X plus 2 sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang di atas ini. Jadi, F aksen X. U aksen. U aksen itu berarti tadi menjadi 8X. Nah, sebentar ya. 8X min 12. V, berarti yang belum diturunkan. Itu X plus 2. Ditambah U. U-nya yaitu ya ini. Itu 4x kuadrat min 12x dikali dengan F aksen. F aksen itu 1. Nah, kita bisa sederhanakan. Kita kali silang ya. 8x dikali x. 8x kali x min 8x kali 2, lalu min 12 kali x, lalu min 12 kali 2. Jadinya 8x kali x, jadi 8x kuadrat. 8x dikali plus 2 plus 16x min 12 dikali x min 12x min 12 dikali 2 minus 24. Karena ini dikali 1 semua, maka tetap ya 4x kuadrat min 12x. Kita
kita cari yang bisa dikurangkan atau ditambahkan. Oke, yang pertama ada 8x dengan 8x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Jadinya 12x kuadrat. Lalu ada 16x dikurang 12x. Jadi 4. 4 dikurang 12x. Jadi minus 8x. Lalu sisanya ada minus 24. Maka turunan dari fx kuadrat min 12x dikali x plus 2 adalah 12x kuadrat min 8x min 24. Oke, next. Ada pembagian. Rumusnya itu f aksen x sama dengan u aksen v dikurang uv aksen per v kuadrat. Ada rumus, jadi yang atas ini merupakan u, yang bawah merupakan v. Maka kita tulis di sini ya. U aksen sama dengan turunan dari x kuadrat plus 1, ya betul, 2x. Lalu turunan dari x min 1, yaitu 1. Betul. Maka kita masukkan ke dalam rumus. F aksen x sama dengan U aksen berarti ini ya. Berarti 2x dikali V-nya x min 1. Dikurang, ingat ya dikurang. U-nya yaitu x kuadrat plus 1 dikali V aksennya berapa? Ya, 1. Per V kuadrat. V kuadrat kan 1 kuadrat. Sama aja 1 ya. Jadi langsung kita jumlahkan. Kita kalikan maksudnya. 2x dikali x. 2x. Oh, maaf. Kita ke bawah saja ya. Pen. Sama dengan 2x kuadrat min 2x dikurang x kuadrat dikurang 1. Karena per 1 jadi saya nggak tulis. Jadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat itu x kuadrat. Lalu min 2x kita tulis ulang min 1. Ya, seperti itu. Lanjut. Ada turunan rantai. Misalkan terdapat fungsi fx sama dengan f gx, maka rumusnya seperti ini. H aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Nah, contohnya seperti ini. F aksen x sama dengan, jadi kita seperti awal tadi, pangkat kita kedepankan jadi 5, lalu kita tulis ulang dalam ini 2x min 4. Nah, n dikurang 1 berarti 5 dikurang 1 dikali dengan turunan dalam. Turunan dalam itu turunan dari 2x min 4 ini ya. Jadi turunannya
2. Ya, betul. Lalu kita bisa kalikan menjadi 10, 2x min 4. 5 kurang 1, 4. Ya, maka hasilnya 10 kali 2x min 4 pangkat 4. Nah, lalu terdapat interval naik dan turun. Perhatikan pada gambar di atas grafik. Untuk X dari A sampai B, grafiknya itu turun ya, benar ya, dari A sampai B, grafiknya turun. Dan untuk dari X lebih kecil dari A, X lebih kecil dari A, dan X lebih besar dari B, grafiknya naik. Ya, betul. Untuk menentukan interval X, kita dapat menggunakan rumus. Nih, rumus interval naik, yaitu f aksen X lebih besar dari 0. Ingat ya, kalau naik pasti lebih besar. Contohnya, tentukan kurva naik dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 7. Nah, caranya, karena kita tahu syarat interval naik itu f aksen X lebih besar dari 0. Jadi, kita cari f aksen X-nya dulu ya. F aksen X-nya itu berapa tebak? Oke, kita cari bersama-sama. Turunan dari X pangkat 3 itu 3x kuadrat ditambah turunan dari 3x kuadrat itu ya 2-nya dikedepanin dikali 3. Jadi 6x kurang 9 lebih besar dari 0. Nah, ini kita bisa bagi 3 ya, kita keluarkan 3-nya. Jadi, x kuadrat plus 2x min 3 lebih besar dari 0. Kita faktorkan. Jadi, x plus 3x minus 1 lebih besar dari 0. Maka diperoleh X-nya itu diperoleh min 3 dan 1. Jadi kita buat garis bilangan ya. Min 3, 1. Untuk tandanya kita bisa masukin titiknya, atau kita bisa langsung mengetahui. Karena ini fungsinya itu plus, maka sebelah kanannya plus, minus, plus. Jadi selang-seling ya. Nah, ini kan interval naik. Interval naik itu lebih besar dari 0. Jadi yang kita hasilkan itu yang tandanya plus. Maka diperoleh X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 1. Oke, ada satu soal lagi. Kurva Y sama dengan 1/4 X pangkat 4 min 2X kuadrat naik pada interval. Nah, ini karena kita sudah tahu syaratnya harus f aksen X lebih besar dari 0. Jadi langsung kita cari ya. F aksen X. Oke, turunan dari fungsi ini. Betul. 4
dikali 1/4 X pangkat, ya 3, kurang 4X lebih besar dari 0. Jadi, ini kan dicoret nih, set. Jadi, X pangkat 3 dikurang 4X lebih besar dari 0. Kita bisa keluarkan X-nya. X kuadrat min 4 lebih besar dari 0. Nah, ini kan A kuadrat B kuadrat. Jadi, X min 2, X plus 2. Besar dari. Maka diperoleh X-nya itu min 2, 0, dan 2. Nah, untuk tandanya seperti tadi, karena ini fungsinya positif atau ya plus, jadi sebelah kanan plus, minus, plus, minus. Nah, kan lebih besar nih. Jadi, yang diarsir yang positif. Maka diperoleh min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 0, atau X lebih besar dari 2. Oke, next. Ada interval turun dengan rumusnya f aksen X lebih kecil dari 0. Oke, langsung kita aplikasikan ke soal. Tentukan kurva turun dari fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2. Nah, kan ini turun nih. Jadi, f aksen x lebih kecil dari 0. Oke, kita cari f aksen x-nya ya. Turunan dari x pangkat 3, yaitu 3x kuadrat, lalu turun dari min 6x kuadrat, yaitu ya 2 dikali 6, jadi min 12x ditambah 9 kurang dari 0. Ini bisa dibagi 3 ya, jadi kita keluarkan 3-nya. X kuadrat min 4x plus 3 lebih kecil dari 0. Lalu kita faktorkan, jadi X min 3, X min 1 lebih kecil dari 0. Maka diperoleh 1 dan, ya, itu 1 dan 3. Nah, kita juga plus minus bisa cek titik atau bisa langsung karena ini fungsinya itu plus, jadi kita langsung sebelah kanannya plus, minus, dan plus. Nah, karena ini judulnya itu turun ya, turun, jadi kan lebih kecil dari 0. Maka yang diarsir yang minus. Betul. Jadi diperoleh 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Oke, yang terakhir. Kurva Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 3/2 X kuadrat min 10X plus 1. Turun pada interval. Nah, kan f aksen X lebih kecil dari 0. Kita langsung cari ya. F aksen X-nya itu jadi f aksen X
lebih kecil dari 0. Jadi 1/3 dikali 3, X 3 kurang 1, ya betul, 2 kurang 3/2 kali 2, X min 10 lebih kecil dari 0. Kita bisa coret, jadi X. Bukan coret, kanselasi ya. Lalu min 3X min 10 kurang dari 0. Nah, kita faktorkan ya. Jadi X min 5 dan X plus 2 lebih kecil dari 0. Jadi diperoleh X-nya yaitu min 2 dan 5. Nah, ini karena fungsinya positif, jadi plus min plus. Kan turun nih, jadi lebih kecil dari 0, maka yang diarsir yang negatif. Diperoleh min 2X lebih kecil, min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.